Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekosistem terumbu karang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dwi Aryani dengan NIM L021 201050, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dari kelas Ekologi Perairan Tropis B. Langsung saja, pengertian ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang paling kaya dan produktif di muka bumi. Terumbu karang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain sumber pangan, terumbu karang juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Bagi berbagai spesies ikan, terumbu karang merupakan tempat asuhan, tempat memijah, dan tempat mencari makan. Bagi para pelancong, terumbu karang merupakan daya tarik wisata yang mengundang kekaguman karena keindahannya. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi keberlanjutan sumber daya yang ada di daerah pesisir dan lautan, di mana terumbu karang juga termasuk hewan laut yang berasal dari endapan zat kapur hasil dari metabolisme ribuan hewan karang. Terumbu karang terdiri dari hewan mikroorganisme yang hidup di celah kecil yang disebut polip. Hewan-hewan kecil ini bentuknya renyih dan melakukan kegiatan pemangsaan terhadap mikroorganisme lainnya seperti plankton. Terumbu karang tersebar di daerah perairan pantai dengan berbagai jenis yang berbeda-beda. Bentuk terumbu karang beragam sesuai dari jenisnya masing-masing. Hewan-hewan karang ini bersimbiosis dengan alga zooxanthella. Adapun terumbu karang ini umumnya tumbuh di wilayah perairan tropis dan mempunyai produktivitas primer yang sangat tinggi. Kegiatan manusia yang merusak ekosistem ini adalah kegiatan penangkapan ikan dengan kegiatan penangkapan ikan dengan memakai bahan yang bersifat destruktif, diantaranya peledak atau bom, bahan beracun sianida, pengambilan karang untuk bahan bangunan sehingga populasi terumbu karang menurun. Sedangkan secara alami, kerusakan terumbu karang terjadi karena adanya gempa bumi, tsunami, pemutihan karang, dan melimpahnya organisme pemakan karang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis terumbu karang. Menurut Suharsono, jenis terumbu karang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terumbu karang bertipe lunak. Jenis terumbu karang ini merupakan terumbu karang yang tumbuh di sepanjang pantai. Jenis terumbu ini tidak membentuk karang dan cenderung subur karena mendapatkan sinar matahari yang cukup. Yang kedua yaitu terumbu karang bertipe keras. Jenis terumbu ini merupakan terumbu karang yang membentuk batuan kapur di dalam laut. Jenis terumbu ini sangat rapuh dan rentan pada perubahan iklim. Terumbu karang ini merupakan pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Selanjutnya yaitu tipe-tipe terumbu karang. Darwin mengklasifikasikan tipe terumbu karang sampai sekarang masih digunakan, yaitu yang pertama karang tepi atau fringant reef. Terumbu karang yang berkembang sepanjang dan dekat pantai dan jangkauan tumbuhnya ke arah laut dan dengan jarak beberapa ratus meter. Tidak terdapat laguna atau lingkungan bukan terumbu antara terumbu karang dan daratan. Tipe ini melindungi garis pantai dan lingkungan pantai dari abrasi karena dapat menahan serangan gelombang yang menghantam pantai. Yang kedua, terumbu penghalang atau barrier reef. Terumbu karang yang berkembang sejajar garis pantai tetapi terletak dengan membentuk jarak dengan pantai dan diantaranya terdapat laguna. Terumbu karang tipe ini yang paling terkenal di dunia adalah Great Barrier Reef yang terdapat di pantai Queensland, Australia dengan panjang lebih dari 1.200 mil dan lebar bervariasi dari 10 sampai 200 mil dan meliputi area seluas 80.000
mil persegi. Yang ketiga yaitu terumbu cincin atau atol. Terumbu karang yang berbentuk cincin atau lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Selanjutnya yaitu bentuk pertumbuhan karang. Beberapa contoh bentuk pertumbuhan karang serta karakteristik dari masing-masing yaitu yang pertama, tipe bercabang atau branching. Banyak terdapat di sepanjang tepi terumbu dan bagian atas lereng, terutama pada bagian yang terlindungi atau setengah terbuka. Biasanya, bentuk ini menjadi tempat berlindung bagi karang. Cabang-cabang yang terbentuk memiliki ukuran yang lebih panjang dari diameternya. Yang kedua yaitu tipe masif atau padat. Karang ini berbentuk seperti bola. Ukurannya dapat mencapai beberapa meter. Banyak terdapat di sepanjang tepi terumbu dan di atas lereng terumbu yang dewasa dan belum terganggu atau rusak. Jika beberapa bagian dari karang tersebut mati, maka karang ini akan berkembang menjadi tonjolan. Sedangkan bila berada di daerah dangkal, bagian atasnya akan berbentuk seperti cincin. Permukaan karang tersebut halus dan padat. Yang ketiga yaitu tipe kerak. Pertumbuhan karang seperti kerak biasanya menutupi permukaan dasar terumbu dan sangat tahan terhadap pukulan ombak. Permukaannya kasar dan berlubang-lubang dengan ukuran kecil. Yang keempat yaitu tipe meja. Karang ini menyerupai bentuk meja dengan permukaan yang lebar dan datar. Karang ini ditopang oleh sebuah batang yang berpusat atau bertumbuh pada satu sisi membentuk sudut atau datar. Yang kelima yaitu tipe daun. Karang ini banyak ditemukan pada daerah lereng terumbu dan tempatnya terlindung. Bentuk permukaannya seperti lembaran daun yang melingkar atau melipat. Memiliki ukuran yang relatif kecil tetapi dapat membentuk koloni yang sangat luas. Karang daun ini juga sebagai tempat berlindung ikan dan biota lain. Yang keenam yaitu tipe jamur. Karang ini pada umumnya berbentuk lingkaran atau oval, pipih dan terlihat dengan sekat-sekat yang beralur serentak dari sisi-sisinya dan bertemu pada bagian tengahnya di satu titik atau membentuk berkas yang kuat membagi sisi-sisi yang satu dengan yang lain menjadi dua bagian yang sama. Permukaannya rata, cembung atau cekung dengan ukuran yang bervariasi. Proses reproduksi pada karang. Dalam siklus hidupnya, karang berkembang biak dengan seksual atau generatif dan aseksual vegetatif. Pada perkembangbiakan secara seksual, kita lihat gambar di samping. Pembuahan terjadi setelah sel kelamin jantan atau sperma telah mencapai sel kelamin betina atau ovum di dalam ruang gastrovaskur. Proses pembuahan akan membentuk planula atau larva yang berukuran 1,20 mikron yang berenang bebas. Planula hidup dalam jangka waktu tertentu temporal. Planula mula-mula berbentuk masif, seluruh tubuhnya mengandung silia. Kemudian terbentuk mulut di salah satu ujungnya untuk selanjutnya terbentuk pula rongga tubuhnya. Pada saat menemukan substrat yang cocok, hewan ini akan melekat diri dengan bagian mulut berada di sebelah atas, sedangkan bagian pangkalnya mengeluarkan zat untuk memperkuat kedudukannya. Selanjutnya akan mengalami proses metamorfosa atau perubahan bentuk, membentuk kerangka kapur dengan berseka-seka. Selanjutnya, perkembangan secara aseksual atau vegetatif. Kita lihat gambar di samping. Perkembangan biakan ini terjadi dengan pembentukan tunas. Polip karang dewasa atau terutama karang batu
membentuk tunas dengan peregangan cakram koral yang memanjang ke satu arah. Peregangan tersebut menimbulkan penggentingan pada permukaan cakram yang akhirnya membentuk polip baru. Proses tersebut dinamakan pertunasan intratentakular. Pembentukan tunas dapat pula terjadi di dasar polip lama. Pertunasan ini disebut ekstratentakular. Selanjutnya, manfaat terumbu karang. Adapun manfaat terumbu karang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat berteduh dan tempat mencari makan bagi sebagian biota laut. Yang kedua, sebagai penahan erosi pantai karena deburan ombak. Yang ketiga, sebagai cadangan sumber daya alam untuk berbagai jenis biota yang bernilai ekonomi penting. Yang keempat, untuk daerah pemijahan, pengasuhan, dan pembesaran beberapa jenis ikan. Dan yang terakhir, untuk bahan makanan, yaitu berupa ikan, udang-udangan, kerang-kerangan, rumput laut, dan sebagainya. Bentuk utama pemanfaatan ekosistem terumbu karang. Baker dan kawan-kawan menggolongkan dua bentuk utama pemanfaatan ekosistem terumbu karang, yaitu yang pertama pemanfaatan ekstraktif, meliputi pemanenan jenis-jenis konsumsi seperti ikan, kepiting, lobster, keong, kerang, gurita, bulu babi, dan penyu. Pemanenan produk-produk ornamental seperti mutiara, ikan hias, karang, echinodermata, moluska, dan penyu. Dan pemanfaatan produk-produk industri seperti batu karang, spong, dan kima. Rumput laut yang tumbuh di luar, di dalam laut, atau di belakang terumbu karang merupakan alga makro yang beberapa di antaranya mempunyai nilai penting bagi penghasil kerajinan dan ekstraksi agar-agar. Yang kedua yaitu pemanfaatan non-ekstraktif, meliputi rekreasi, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pariwisata, dan proteksi pantai. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Adapun bentuk-bentuk kerusakan atau dampak negatif dari kegiatan manusia antara lain pencemaran, membuang sau atau jangkar di lokasi terumbu, rusak karena terinjak oleh wisatawan, penggalian karang, penangkapan ikan karang dengan dinamit, overeksploitasi produksi terumbu, buangan bekas jaring atau jala ikan atau gillnet yang kusut sehingga karang terlilit, pembabatan hutan mangrove tanpa kendali apapun, ataupun penghilangan hutan mangrove dan pembangunan di wilayah pesisir tanpa kearifan lingkungan. Daftar pustaka. Itulah yang sempat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.